Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin shifaa'ul qulubi wa dawaihal ladzi arsalallahu rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para muslim DSK 103,2 FM dan sahabat Facebook Reza Abu Bilal, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus sihir. Ya, jadi ciri-ciri khusus ini akan membantu kita dalam pengobatan ruqyah syariah seandainya ada penyakit yang terkena akibat sihir. Jadi bisa membedakan jenis-jenis sihir itu dengan diagnosa yang tepat. Jadi ada beberapa sihir-sihir ya menurut Syekh Said Ahmad Abdul di dalam kitabnya ini, bahwa yang pertama ada namanya sihir yang dimakan ya, atau sihir al-maqul. Jadi sihir makul ini yang dimakan, ciri-cirinya adalah perut terasa mules ya, bagian pencernaan, ada gangguan bagian pencernaan, nafsu makan hilang atau ingin makan terus ya, atau muntah ya, senantiasa muntah ketika bangun tidur. Makanya kalau para kanca atau sahabat Facebook semua, kalau misalkan bangun tidur kerasa mual ya, bangun tidur kerasa mual atau pengen muntah, ini biasanya ciri orang yang terkena sihir al-makul atau sihir melalui makanan. Ini ciri-cirinya. Jadi bangun tidur itu mau muntah, mual, ya. Terus perut ini kerasa mules, ya, kerasa mules, ada gangguan di area lambung, area pencernaan, sering mencret, ya, sering diare, ya, dan sebagainya. Terus nggak ada nafsu makan. Biasanya kalau dia menyihir dengan makanan ini, tidak menyukai makanan yang biasa kita makan. Biasanya kita suka makan ayam, nah, tiba-tiba nggak suka makan ayam, ya. Atau dia menyukai makan yang tidak disukainya. Nah, ini termasuk dari jenis sihir, ya. Biasanya dia tidak suka makan pisang, ternyata sihirnya ini melalui pisang. Nah, jadi dia akan suka makan pisang. Ya, ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kalau orang terkena sihir melalui sihir al-makul, sihir yang memang melalui makanan. Jadi banyak, ada yang mungkin dengan ditaburi mantra-mantra ya, atau ditiupkan mantra-mantra melalui makanan-makanan ya. Terus kalau begitu makan atau minum ini langsung muntah. Makan, minum terasa muntah ya. Terus kalau secara pikiran ini akan ada bayangan, senantiasa berkhayal atau ada bayangan, berimajinasi ya, melihat penampakan atau melihat orang yang tidak pernah dilihat. Nah, jadi ada penampakan, sering melihat bayangan-bayangan ya, atau seseorang dan sebagainya. Terus kerasa takut berlebihan jika merasa sendiri. Kalau berjalan ini suka ada yang mengikuti. Nah, ini hati-hati. Kok saya jalan kayak ada yang ngikuti gitu ya. Terus nggak suka makan ketimun. Nah, ini salah satu untuk menetralisir sihir, bisa konsumsi ketimun. Timun Jepang ya, atau labu kuning. Nah, ini cara untuk mendeteksi atau mendiagnosa agar kita bisa mengeluarkan racun sihir melalui makanan. Terus tiba-tiba ini nggak suka terhadap makanan ya tadi yang, terus sebata-bata pengen makan, kerasa perut kembung. Nah, ini ciri-ciri sihir al-makul. Lalu ada namanya yang kedua, sihir al-masrub atau sihir melalui minuman. Cirinya yang pertama, merasakan mual terus, dada dan perut terasa panas ya. Jika minum sesuatu kerasa panas ya, perutnya kerasa tidak nyaman, asam lambung tinggi. Yang kedua, ini nafsu makan hilang, merasa selalu kenyang atau begah, bagaimana bahasa Sundanya, begah gitu ya, kerasa kembung ya. Lalu yang ketiga, menghindari minuman tertentu ya, tadi tidak disukainya tiba-tiba suka, yang dia sukai tiba-tiba tidak menyukainya. Tergantung sihirnya tadi. Kalau sihirnya melalui kopi, dia nggak suka ngopi, tiba-tiba jadi suka kopi. Nah, ini ini ciri-ciri terkena sihir yang diminum ya, atau al-masrub.
Lalu selalu ingin minum, ya minum tadi yang disihir tadi, misalkan menggunakan media teh, jadi suka minum teh, atau medianya menggunakan kopi dan sebagainya. Nah, tadi kalau misalkan yang al-makul, untuk mendiagnosanya kita bisa konsumsi ketimun Jepang atau labu kuning. Tapi kalau misalkan sihir al-mashrub yang diminum, ini kita bisa mendiagnosis dengan minum susu, ya susu lembu, susu sapi, ya atau kita campurkan dengan madu, ya. Atau untuk menguras bisa gunakan daun gandarusa. Ini untuk menguras, mengeluarkan, mendetoksifikasi. Biasanya orang yang terkena sihir ya seperti itu ya. Makanya konsumsi yang sihir masrut ini konsumsi susu dan madu. Lalu air kencing terasa panas, seolah-olah seperti tercekik, sembelit, diare, anemia, gangguan pada darah, kerasa lemes, gangguan pada ginjal. Kalau bangun tidur ini kerasa pusing ketika bangun tidur. Tadi kalau misalkan al-makul, sihir melalui makanan, dia bangun tidur pengen muntah. Tapi kalau al-masrub ini sihir melalui minuman, dia kalau bangun tidur kerasa pusing. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kalau misalkan ada sihir. Lalu kalau sihir yang dihirup, nah ini biasanya di pelet nih. Biasanya menggunakan pelet-pelet bisa dengan wangian atau asap. Dihirup. Sihirnya ini selalu sakit kepala, ya, sakit kepala, gangguan pernapasan, gatal tenggorokan, asma, TB yang di luar dari medis. Yang ketiga, menyukai wangian yang sama sekali dia tidak menyukai, tiba-tiba dia suka. Lalu sering mencium wewangian. Kalau mencium wewangian tersebut, itu tiba-tiba ini kerasa emosi atau perubahan perasaan. Makanya kalau di rumah sering mencium wangian atau bau-bauan yang tidak ada sumbernya, nah ini hati-hati. Biasanya si dukun ini menggunakan sihir bisa dengan asap, ya, atau bebauan atau wangian yang untuk dikirimkan kepada target. Makanya di rumah ini suka mencium bau busuk, ya, bau amis, bau kembang atau bau minyak dan sebagainya. Padahal tidak ada sumbernya, hati-hati. Setelah mencium bau itu langsung ada perubahan secara psikologis. Kalau misalkan ini tujuannya mahabbah, pelet, jadi ada ketertarikan dengan lawan jenisnya atau dengan yang ditargetkannya. Ya, ini biasanya digunakan oleh para biduan-biduan menggunakan sihir-sihir pelet pakai minyak wangi. Kayak minyak wangi kehirup oleh target, nanti dia akan terkena sihir, terkena pelet. Ya. Lalu sinus. Nah, sinus jadi ada penyakit sinus, terganggunya penciuman, secara kejiwaan senantiasa gelisah. Gelisah. Jadi bawaannya gelisah gitu. Gak nyaman, gak tenang. Kalau misalkan ini masuk dalam sihir pelet atau mahabbah, rasanya berdebar-debar pengen ketemu seseorang. Ya, ini. Lalu ada sering lupa, ya. Biasanya suka sakit di belakang kepala nih. Belakang kepala, di telengkuk, di leher, dahi, kepala terasa berat, kadang-kadang suka mimisan. Suka keluar darah, mimisan dari hidung. Nah, ini kalau sihir yang dihirup, ya. Kalau sihir yang dihirup itu ciri-cirinya. Maka oleh karena itu biasanya sihir yang dihirup ini biasa digunakan oleh para pelet yang mau melet seseorang, ya. Sihir al-masmum ini wangian. Nah, lalu ada sihir yang disiramkan. Ya, sihir yang disiramkan. Nah, ini biasanya ditaburi juga, ya, al-marsusi, ya. Al-marsus ini yang pertama biasanya keluhan di area kaki. Ini biasanya kalau mau menyantet seseorang, biasanya rumahnya disiramin air, ya, diserami air atau dilemparkan, ya, maka kaki terasa berat, tidak nyaman, seperti tidak menapak. Jadi seperti melayang kaki itu. Terasa lemas, stres, sulit bergaul, takut kalau keluar rumah. Jadi ada perasaan takut atau kerasa tidak nyaman jika berada di dalam rumah. Ya, kaki seperti terikat, seperti berat jika melakukan kebaikan-kebaikan. Mau sholat ke masjid kok susah. Nah, ini hati-hati. Ada sihir yang disiramkan. Lalu sakit pada persendian, lutut, pinggang,
ya, kaki. Nah, ini hati-hati. Atau punya varises, masalah otot, peradangan dan sebagainya, ya. Terus kalau misalkan minum ini jadi jarang, sulit minum. Jadi kalau minum ini jadi males. Minum air putih males, atau kalau misalkan mau minum kerasa mual. Nah, ini hati-hati. Kalau secara ru'ya, secara mimpi yang dialami oleh orang yang terkena sihir yang disiramkan, ini biasanya tentang air. Seperti mimpi sungai, mimpi di lautan, mimpi banjir, mimpi kolam renang, atau mimpi telanjang atau berjalan sendiri, nggak ada arahnya, suka jalan-jalan. Nah, lalu selanjutnya ciri-ciri yang ditanam. Ya, ini biasanya sihir al-madfun. Ya, al-madfun ini yang ditanam biasanya menggunakan buhul-buhul yang ditanam, ya. Bisa dia menanam tanah kuburan atau mantra-mantra, jimat-jimat yang ditanam. Ini biasanya di pekarangan rumah ini. Hati-hati. Ciri-cirinya suka mencium bau-bauan yang tidak ada sumbernya. Bisa bau bangkai, bisa bau amis, bisa bau kembang, atau wangian lainnya. Atau mencium bau busuk yang tidak ada sumbernya. Selalu merasa sakit atau kaku separuh badan. Jadi sebelah kanan sakit, sebelah kiri enggak. Atau atas sakit, yang bawahnya tidak. Ya, sering mimpi kuburan. Nah, ini biasanya kalau buhulnya ini menggunakan tanah kuburan. Mimpi serem, mimpi setan, mimpi serem, ya. Ada berada di tempat sampah, tempat yang jorok, tempat yang jijik, tempat-tempat kotor. Nah, ini biasanya yang ditanami di tempat yang kotor. Bisa di tempat sampah atau di got. Ini kita pernah menemukan, Kang Ivan. Jadi ada buhul sihir di dekat tong sampah, ya. Di tong sampah ada yang diselokan, ya, ada yang di kuburan. Ini banyak kita temukan kasus-kasus. Makanya si pasien ini suka mimpi kuburan, mimpi kematian. Kok saya berada di kuburan dan sebagainya. Lalu suka merasa keringatan. Nah, keringatnya nggak normal. Keringatnya hanya di keningnya saja. Ya, keringatnya hanya di sebagian badan saja, yang lainnya tidak berkeringat. Lalu mengalami mimpi-mimpi buruk, sakit kepala, terutama di area belakang dan kening, juga di area mata, ya. Terus takut kematian, jadi seolah-olah dia kayak mau mati. Nah, ini hati-hati kalau misalkan para kanca saat Facebook yang sering mengalami paranoid tentang kematian, ya ini hati-hati. Ini ada ciri-ciri kita sihir yang ditanam. Atau banyak yang nafasnya, jiwa yang ditanam oleh penyihir biasanya menggunakan boneka. Boneka ini ditanam. Nah, ini hati-hati. Foto-foto, ya, foto-foto kita di mantra-mantra lalu ditanam oleh para penyihir. Makanya keluhannya ini takut kematian. Kalau memang ini sihirnya sampai menuju pada kematian, merasa panik tanpa sebab, ya. Lalu kalau misalkan kita menggenggam tangan, ya, tangan kita ini suka berkeringat tangan, di kaki dan sebagainya. Nah, kalau sihir yang digantung, ya, al-mu'allaq ini yang digantung adalah biasanya suka merasa cemas, merasa lelah, kepala panas, pusing, sulit berkonsentrasi, ya, nggak suka makan merpati. Burung merpati ini juga bisa pakai untuk terapi. Bahkan dalam pengobatan kuno, ya, di dalam pengobatan Mesir kuno ini merpati bisa untuk pengobatan, termasuk mengobati penyakit hepatitis. Bisa mengobati dengan burung merpati, ya. Ini nanti ada tekniknya. Jadi bisa mendetoksifikasi dengan memakan merpati. Jantung terasa berdebar, kerasa linglung. Linglung, hati-hati. Kerasa linglung, suka mimpi seperti tersesat, tersasar dan sebagainya. Kalau misalkan malam-malam suka terasa panas, ya, terasa panas dan sebagainya. Ya, inilah ciri-ciri, ya, memang kalau misalkan ada gangguan, ya, sihir yang menimpa kita, maka kita harus ada kehati-hatian, ya. Kehati-hatian untuk hal itu. Mudah-mudahan kita semua terhindari dari penyakit sihir. Yang paling utama adalah kita memiliki benteng yang kuat agar kita tidak terkena. Salah satu amalannya dengan membaca surah Al-Baqarah. Ini luar biasa. Kalau kita rutinkan membaca surah Al-Baqarah, maka ini salah satu untuk penangkal kita agar kita tidak terkena sihir. Wallahu a'lam. Baik, para kajian itu sudah kita simak bersama untuk materi kajian sore hari, dan kita akan memulai sesi tanya jawab setelah jeda berikut.
Ya, sahabat Facebook semua. Jadi ada juga ciri-ciri ya. Kalau misalkan ini sihir yang digantung nih, ada yang tujuan mahabbah atau pelet, atau tadi bisa yang digantungkan atau yang dihirup, bisa memakai gunakan apa uangnya. Jika memang tujuannya mahabbah, jadi suka tidur tengkurap ya, maka hati-hati kalau misalkan para sahabat semua, sahabat Facebook yang tidur suka tengkurap atau suka melakukan masturbasi, onani ya, atau melakukan kecenderungan dia untuk melakukan perzinahan, atau kecenderungan dia untuk melakukan kemaksiatan dan sebagainya, maka hati-hati. Atau hasrat seksual yang menggebu-gebu. Kalau tidur ini suka berkeringat. Nah, ini ciri-ciri kalau misalkan kita terkena sihir mahabbah ya. Nah, maka kita harus hati-hati. Ada kecenderungan kita untuk senantiasa memikirkan seseorang yang memang seseorang tersebut yang telah menyantet kita atau menyihir kita. Lalu yang terakhir ada ciri-ciri khusus sihir yang ditiupkan. Ya, biasanya ini dia menggunakan mantra-mantranya lalu meniupkan ya langsung kepada kita, atau menggunakan metode-metode lain, atau menggunakan benda-benda yang lain. Kalau ditiupkan biasanya bisa meniupkan menggunakan foto ya, atau menggunakan air. Lalu si dukun ini, penyihir ini memantra-mantrai ya nama kita ya yang diambil. Biasanya ada lebam ya, timbul lebam ketika bangun tidur. Nah, ini hati-hati. Jadi si jin ini meniupkan bagian-bagian tubuh, ditiupkan. Atau kalau kita bilang mah ketempelan ya. Ini sebenarnya adalah sihir yang ditiupkan. Bisa dukun ini tadi meniupkan ke media-media lain, bisa foto ya, atau meniupkan buhul-buhul sihirnya. Terus suka mimpi tentang makanan atau minuman. Kalau misalkan yang ditiupkan ini adalah makanan atau minuman. Jadi kita kalau makan makanan itu yang telah disihir kerasa jijik ya. Misalkan si penyihir ini meniupkan mantra-mantranya ke semangka. Ya, kita makan semangkanya. Setelah itu esok harinya kita jadi tidak suka makan semangka, padahal dulunya suka makan semangka. Ya itulah. Jadi ada kecenderungan seseorang itu akan memakan sesuatu yang memang itu dari perbuatan sihirnya. Jadi ada kecenderungan. Bisa dia jadi tidak suka terhadap makanan yang disukai, atau menjadikan suka makanan yang tidak dia sukai. Hilangnya nafsu makan ya. Kalau secara medis biasanya ada kerusakan bagian pencernaan. Lalu cara mendetoksifikasi itu kita bisa menggunakan susu ya dengan madu, baik sihir-sihir yang melalui al-makul yang dimakan atau al-masrub yang diminum ya, ini bisa kita gunakan susu dan madu ya. Kalau untuk yang dimakan bisa kita tambahkan dengan mengkonsumsi ketimun Jepang atau labu kuning ya, untuk mendetoksifikasinya itu. Jadi kalau misalkan sahabat Facebook mengalami keluhan-keluhan pada area pencernaan, area lambung ya, perut kerasa pegal, perut kerasa sakit ya, rasa panas, nafsu makan berkurang, kalau bangun tidur kerasa pengen muntah atau mual, maka kita bisa detoksifikasi untuk menghilangkan gangguan sihirnya dengan mengkonsumsi kurma ajwa. Yang paling terbaik adalah kurma ajwa. Setiap pagi kita konsumsi 7 butir. Setelah kurma ajwa kita bisa mendetoksifikasi dengan ketimun Jepang dan labu kuning. Kalau misalkan ini sihir al-masrub atau sihir yang melalui minuman ya, ini biasanya kerasa mual ya, dada, perut terasa panas, nafsu makan hilang, air kencing kerasa panas ya, seolah-olah seperti tercekik. Nah, ini ciri-cirinya: sembelit, diare, gangguan pada ginjal ya, sering kerasa pusing ketika bangun tidur. Kalau tadi sihir yang dimakan ini kerasa mual bangun tidur, kalau sihir yang diminum ini kerasa pusing.
ketika bangun tidur. Makanya kalau sahabat Facebook sering pusing nih bangun tidur, hati-hati itu ada terkena sihir yang diminum. Maka untuk detoksifikasinya kita bisa menggunakan susu ya, susu sapi dan madu. Kalau sihir yang dihirup biasanya sakit kepala, gangguan pada pernafasan, gatal pada tenggorokan, menyukai wangi-wangian tertentu dan tidak menyukai sama sekali setelah ada keluhan ya. Terus penyakit pada sinus ya, gangguannya daya penciuman, jiwanya gelisah, jadi was-was, gelisah, sering pelupa, belakang kepala sakit, dahi terasa berat, kadang terjadi mimisan. Ini sihir yang dihirup ya. Kalau sihir dihirup kita bisa mendetoksifikasi dengan menggunakan kayu gaharu ya, atau minyak kasturi yang sudah diruqyah. Nah ini kita bisa dihirup aja, atau asap dari kayu gaharu bisa kita untuk detoksifikasi. Kalau sihir yang disiramkan biasanya keluhannya ada area kaki kerasa lemas, pegal, area pada persendian, ya, pada punggung, pinggang, seperti napak tapi tidak berpijak. Nah, ini biasa keluhan. Suka mimpi air, mimpi sungai tentang air ya. Nah, ini bisa kita detoksifikasi dengan ruqyah rumah. Rumahnya di ruqyah, kita siram dengan air ruqyah. Atau kaki kita bisa kita rendamkan dengan garam Himalaya. Kita rendamkan dengan garam Himalaya atau garam gunung, kita ruqyah. Ya, lalu ada sihir yang ditanam, biasanya mencium bebauan. Nah, ini biasanya sihir ditanam ini ada dekat, tergantung cirinya. Ada yang ditanam di kuburan, ada yang ditanam di tempat-tempat kotor seperti di sampah, di selokan, atau tempat yang di kebun, di hutan, atau di dekat rumah, pinggir rumah. Ya. Nah, biasanya keluhannya takut akan kematian, was-was, takut, dan sebagainya. Terus ada sihir yang digantung. Nah, kalau sihir digantung bisa kita mendetoksifikasi dengan makan burung merpati. Nah, ini bisa digantung. Biasanya dibuat orang ini jadi linglung. Sering linglung, suka sakit kepala, panas, nggak bisa konsentrasi, sering was-was dia ya. Nah ini biasanya kemungkinan bisa taruh di mobil atau bisa ditaruh di atas rumah atau di atas pohon dekat rumah kita. Nah ini sihir-sihir yang digantung oleh para. Wallahu a'lam ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan sahabat Facebook yang ingin bertanya atau konsultasi bisa ditulis komentar. Kita masuk dulu ya on air di Radio DSK 103,2 FM. Dari 103,6 aja goyang kawal. Para kancah desa, mari kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silakan para kancah yang ingin bertanya sekali lagi, kancah bisa langsung bertanya melalui WhatsApp atau telepon di 0812108103. Terima kasih untuk Mama Amel yang sedang mendengarkan tausiah Ustaz Reza sore hari ini di Al-Ghamus. Baik, Ustaz, kita mulai saja. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, kalau ada seorang yang minta seorang Ustaz agar wanita menjadi suka dengan memberi air supaya terminum, atau menantunya supaya setuju dengan dikasih makanan, apa itu sih? Atau agar supaya pasangan bisa dengan diikatkan rambut pasangannya, apa itu juga? Iya, itu sihir ya, sihir pelet atau mahabbah atau tiwalah, itu nggak boleh. Inna ruqa wa tamaim wa tilawa syirku. Jadi jampi-jampi ya, pelet ya, tamimah ya, jimat-jimat itu adalah syirik ya, itu nggak boleh. Termasuk misalkan kita pengen walaupun tujuannya itu agar suami istri tidak bercerai ya, agar agar istri tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pindah ke lain hati. Ini nggak boleh, ini perbuatan sihir.
fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Karena memang setan-setan itu mempelajari sihir, ya. Dan sihir setan ini bisa merapatkan dan menghancurkan, memisahkan antara suami dan istri. Makanya itu nggak boleh, itu bagian dari sihir. Jadi kalau kita pengen menjadikan kecintaan terhadap pasangan kita adalah dengan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang benar. Jadi bukan menggunakan sihir ya untuk merapatkan, ya rapat ya, atau pelet itu kan merapatkan, itu nggak boleh. Itu adalah perbuatan syirik, ya. Itu perbuatan syirik. Maka nggak boleh, ya. Karena yang mengerjakan sihir adalah syirik. Nah, oleh karenanya, lalu bagaimana caranya secara syariat, ya, agar bisa merapatkan, melanggengkan pasangan kita? Udah, ajaklah dia dalam ketaatan. Jadi janganlah melebihkan cinta kita pada Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lainnya. Jadi yang pertama, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan kita mengajak pasangan kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, disitulah Allah akan menundukkan semuanya. Ajaklah untuk ketakwaan. Karena seorang istri yang bertakwa, maka insya Allah ini akan merapatkan, menjadikan keharmonisasian dalam rumah tangga. Ya, bukan karena nafsunya, tapi dengan kecintaan dia kepada Rabb-nya, kepada Rasulnya, maka dia akan mencintai suaminya karena ketakwaan, karena ketaatan. Jadi begitu cara syariatnya seperti itu ya, yang syar'i. Cara untuk melanggengkan pasangan ya mengajak pada ketakwaan. Kalau kita memiliki pasangan yang takwa, maka insya Allah dia tidak akan nyeleweng, dia tidak akan selingkuh dan lain sebagainya. Ya, maka itu cara yang benar. Kalau misalkan dengan cara pelet, dengan cara sihir, walaupun tujuannya untuk merapatkan, untuk menyatukan, tetap ini adalah perbuatan yang tidak baik dan ini termasuk dalam perbuatan sihir. Kalau melakukan sihir, maka telah kufur. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya mau tanya, apakah istilah Abu Qasim bulan Safar itu konon katanya turunnya berbagai macam penyakit? Apakah hal tersebut ada dalilnya? Wallahu a'lam bishawab. Karena memang tidak ada secara syariat ya dalil yang memang mengkhususkan untuk hal itu. Rabu Qasamnya jadi hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ya, kalau kita melihat bagaimana para tabi'in, tabi'in, para sahabat dan Rasul tidak mengamalkan itu. Tidak mengamalkan ajaran itu. Jadi kalau kita meyakini segala sesuatu yang menjadikan sebuah kebiasaan ibadah, maka harus merujuk. Maka harus merujuk. Kalau ini perkara yang berbeda, Kang Ivan. Kalau perkara muamalah, perkara pengobatan, maka kita bisa bertajribah. Tajribah itu bereksperimen, melakukan hal-hal yang baru. Itu boleh, itu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Karena ini masuk dalam ranah pengobatan, ranah muamalah, maka boleh melakukan hal-hal yang baru. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah ibadah, maka harus kita merujuk. Ya, maka merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah tidak melakukan Rabu Qasam secara ibadah. Tapi kalau misalkan merujuk kepada pengobatan, ya amalkan saja. Kalau untuk pengobatan mah ruqyah, menggunakan metode-metode yang menggunakan daun bidara, menggunakan tazkiyatun nufus misalkan dan sebagainya. Itu boleh bereksperimen. Tapi kalau sudah meyakini itu sebuah ibadah yang bisa mengandung manfaat dan meyakini itu adalah sebuah rutinitas, ini maka harus merujuk kepada dalil. Maka setahu saya ya, dan pemahaman yang saya pahami bahwa itu tidak ada dalilnya. Ya, maka kalau misalkan mau lakukan pengobatan, ya pengobatan saja, nggak usah meyakini dengan kekhususan dalam suatu ibadah. Begitu. Kalau mau pengobatan, silakan bisa berzikir bersama-sama, bisa muhasabah, istighfar, kita lakukan ruqyah, silakan. Tapi kalau sudah meyakini ada kekhususan dalam suatu waktu, maka ini perkara ibadah harus kita kembalikan kepada merujuk baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih. Kita nanti Saya jawab pertanyaan di Facebook ya. Ada dari Indah Fadila. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sering sakit di bagian tubuh sebelah kanan, mulai dari kaki sampai kepala. Mungkinkah itu sihir? Wallahu alam. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, ya, kalau misalkan cirinya itu mengalami bagian kaki yang sering sakit, tidak napak ya. Jadi kaki itu seperti melayang. Kaki itu kayak nginjek tuh kayak nggak nginjek gitu, kayak nggak berpijak ya. Nah, itu biasanya sihir yang disiramkan. Ya mungkin biasanya rumahnya, tempat usahanya itu biasanya ada buhul sihir. Makanya kaki ini kerasa seperti tidak berpijak. Atau ada sihir yang ditanam. Nah, kalau sihir ditanam biasanya keluhannya sebagian sakit, sebagian tidak. Kanan berat atau kiri yang berat sakit, kiri kanannya enggak. Sebagian tubuh saja. Nah, ini sihir ditanam. Biasanya baik sihir yang disiram maupun sihir ditanam ini ada kaitannya tentang usaha, ada kaitan tentang rumah. Biasa sihir itu ditanam, bisa ditanamin dekat rumahnya atau tempat usaha atau disiramkan. Ciri-cirinya itu. Jadi kalau misalkan Bu Indah ini yang bertanya, ya bagian tubuh kerasa sakit sebelah, kemungkinan itu sihir yang disiramkan atau yang ditanam. Saran saya diruqyah rumahnya, atau kalau misalkan ada tempat usahanya, tempat usaha juga diruqyah. Lalu pasti ada ciri lainnya, ada kejangan-kejangan lainnya seperti tidak nyaman di rumah, bawaannya mau cekcok, sering mimpi buruk, ya bawaannya nggak enak di rumah. Tapi kalau setelah keluar dari tempat tersebut bawaannya nyaman. Nah ini hati-hati. Berarti ada gangguan kalau nggak di tempat usaha kita atau di rumah kita. Anak sering sakit-sakitan bergantian. Nah, sering sakit-sakitan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nih pertanyaan di Facebook ya. Apa nih? Andi Janiro. Kalau apa nih? Jingok terus apa nih? Ini nggak jelas pertanyaannya. Saya lewat aja. Oke, silakan Kang Ivan. Lanjut. Pertanyaan yang berikutnya dari hamba di dalam Islam mengenai sihir dan mengenai yang menyihir dan yang bersihir apabila timbul perzinahan terus menerus dengan alasannya suka sama suka sampai yang paling berdosa. Di kejadiannya oknum mengaku Kenapa? perzinahan mengganggu istri orang bukan sama-sama singgah. Oh jadi kasusnya disihir, lalu terjadi perzinahan. Lalu yang paling dosa siapa? Yang paling dosa ya zinahnya dosa, melakukan sihir juga dosa. Biasanya sihir itu bisa dikerjakan oleh dia sendiri dengan melakukan amalan-amalan. Jadi dia dipuasain, dia amal-amalin untuk menyihir seseorang. Ya. Atau dia pergi ke dukun, dia bayar. Ya, jadi sama, kita mendatangi dukun juga dosa. Mendatangi saja 40 hari sholat kita dia diterima. Meyakininya atau melakukan perbuatan kufurnya, ya kita juga sama. Ya, kita juga sama melakukan kekufuran tersebut. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Maka ya memang yang setan-setan itu menganggap bahwa Nabi Sulaiman yang melakukan kekufuran, padahal setan itu sendiri yang melakukan kekufuran dengan sihir-sihir mereka. Maka kalau melakukan perbuatan sihir itu syirik, ya, melakukan kekufuran. Dan zina ada dosa besar, sama dosanya double. Dan melakukan dengan sihirnya, yang menyihirnya melakukan dosa kesyirikan, mereka juga berzina. Lalu sebagai korbannya, ya korbannya melakukan perzinahan, dosa zina. Apalagi kalau sudah menikah, Masya Allah, subhanallah, ini harus dihukum dengan seadil-adilnya, seberat-beratnya, ya harus dirajam. Na'udzubillah. Maka itulah akibat dari sihir. Dan nanti tujuannya akan perceraian, tafrik, pemisah. Pasti nanti dia akan hancur rumah tangganya dengan istri yang sahnya. Karena suaminya terkena pelek, terkena sihir, dengan wanita itu melakukan perzinahan. Suaminya dosa berzina, ya. Wanita penggoda tersebut melakukan dua dosa. Yang pertama,
lakukan kesyirikan, yang ketiga, yang selanjutnya adalah dosa berzina. Ini semuanya kerusakan. Baik korbannya maupun pelakunya sama-sama melakukan perbuatan zina, ya. Dia melakukan perbuatan syirik, yang melakukan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ini lanjutan pertanyaan dari Indah Fadilah. Kebetulan saya nggak mau tinggal di rumah lagi Ustadz. Iya, itu sihirnya. Maka saran saya ini harus dibersihkan di rumahnya. Karena tadi kalau sudah terinjak, kan biasanya disiram nih. Biasanya si dukun ini menyiramkan di rumah, ya, atau di tanah. Kita sudah menginjak. Nah, sifatnya objektif. Yang menginjak itu akan terkena sihir. Maka saran saya tetap harus diruqyah untuk membersihkan. Ya, karena kita sudah menginjak sihir itu. Baik yang ditanam maupun yang disiramkan oleh para penyihir itu. Maka saran saya Bu Indah ini diruqyah. Nanti akan pasti dampaknya masih suka sakit kepala, suka mimpi buruk, dan walaupun tidak sebesar pada saat dia tinggal di rumah tersebut. Kalau tinggal di rumah pasti reaksinya lebih kuat. Reaksinya keluhannya lebih besar. Tapi kalau dia meninggalkan rumah tersebut nggak terlalu kuat keluhannya, tapi masih ada gangguannya. Karena kita sudah menginjak. Sama seperti orang pernah sakit ya harus diobati. Ya jangan didimin aja. Walaupun memang ada imun kita secara sunatullahnya. Itu kalau secara medis ya, tapi kalau ngomong sihir berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada yang bilang orang tua saya terkena sihir, tapi saya belum yakin apa ciri-cirinya dan apa yang harus saya lakukan. Iya, orang tua kita terkena sihir. Yang pertama ya husnuzon dulu saja. Kita berprasangka baik bahwa tidak terkena sihir. Agar tidak ada frame atau sugesti dulu. Yang pertama kita lakukan husnuzon. Ini karena takdir Allah. Itu dulu saja. Tapi kita juga harus mewaspadai itu. Yang pertama husnuzon. Jadi nggak langsung prasangka. Khawatirnya akan menimbulkan panic attack, serangan kepanikan. Nah ini biasanya terjadi orang terkena sihir nih. Panik duluan. Udah panik pasti imunnya lemah. Nah setelah imunnya lemah banyak gangguan. Maka yang kita lakukan pertama jangan dulu panik. Husnuzon, tetap mengedepankan prasangka baik kita pada Allah dan kepada manusia. Lalu yang selanjutnya adalah mewaspadai itu. Seandainya itu memang tersihir maka harus diobati. Apa ciri-cirinya? Kalau ciri-cirinya ini banyak ya. Saya akan menjawab secara umum saja. Secara garis besar. Yang pertama, memiliki penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Nah ini hati-hati. Memiliki penyakit tapi tidak terdeteksi oleh medis. Sakit tubuhnya tapi tidak terindra oleh medis. Tidak terasa oleh medis. Tidak terlihat oleh medis. Sakit kepala berobat nggak ada penyakitnya. Sakit di perut berobat nggak ada penyakitnya setelah diperiksa. Nah, itu. Atau sakit yang berpindah-pindah. Sakit di waktu-waktu tertentu, di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu, sakit berpindah-pindah. Nanti pindah ke kepala, di pundak, di kaki, pindah-pindah sakitnya. Sakit berkepanjangan menahun. Yang kedua, ada perubahan secara psikologis. Jadi sering cemas, was-was, marah, emosional, sedih, baper, jadi sering ketakutan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada perubahan hidup yang tidak wajar. Kok tiba-tiba bangkrut terus usahanya, kok tiba-tiba gagal terus pernikahannya, kok tiba-tiba sering sakit-sakitan, kok tiba-tiba anaknya jadi sering cekcok terus, bertikai terus, dan sebagainya. Yang keempat, ada aktivitas tidur yang bermasalah, gangguan aktivitas tidur. Sering mimpi buruk, erep-erep, insomnia, sulit tidur. Ya, bangun tidur kerasa pusing, lemas, mual, dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Secara garis umumnya ada 4. Aktivitas tidur, perubahan psikologis, ada gangguan keganjilan dalam hidup, dan penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Allah a'lam. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kenapa hipnosis itu disamakan dengan sihir? Iya, ini menurut para ulama. Karena ada sihir dengan menggunakan kata-kata, kalimah-kalimah. Ya, ini ada termasuk dari bagian sihir, tapi bukan hakikat. Sihir itu ada yang sihir biasa yang tidak memiliki hakikat, ada sihir yang memiliki hakikat. Kalau hipnotis tidak memiliki hakikat. Karena sihir yang memiliki hakikat adalah pertama kekufuran,
Yang kedua perceraian, tafrik, pemisah, penghancur. Yang ketiga adalah fitnah, akan menimbulkan fitnah. Yang keempat adalah penyakit. Yang kelima adalah keputusasaan. Ini hakikat dari sihir. Tapi kalau hipnosis itu sebagian dari sihir, tapi tidak memiliki hakikat. Lalu apa hukumannya? Nah, hukumnya apa? Hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah kita bisa mengetahui siapa yang mengirimkan sihir kepada kita? Apakah kita bisa mengetahui sihir yang dikirimkan kepada kita? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Mengapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW Allah berikan ilham sehingga baginda Nabi Muhammad SAW diberikan ilham oleh Allah Ta'ala siapa yang menyihir. Tetapi apakah Rasulullah speak up? Tidak. Rasulullah cukup diam dan mendoakan saja. Artinya memang, tapi yang dilakukan Rasulullah adalah mengobati dirinya. Rasulullah berobat. Rasulullah langsung meminta ruqyah, Rasulullah langsung mencarikan buhul sihirnya. Tetapi Rasulullah tidak menghukumi wanita Yahudi tersebut yang telah mengirimkan dia sihir. Padahal Rasulullah tahu, ya harusnya dikisos orang yang melakukan sihir kan dikisos hukumannya. Tapi Rasulullah tidak melakukan hal itu, hanya mendoakan saja. Artinya hikmahnya, walaupun kita tahu apa tujuannya, untuk apa? Khawatir itu adalah fitnah. Khawatir itu adalah bisikan setan. Khawatir itu datang dari setan. Yang menjadikan hakikat setan di apa? Fitnah. Itu kita khawatirkan. Jadi gak usahlah kita sibuk mencari tahu siapa yang mengirimkan itu sihir. Karena khawatir itu bisa menjadikan sebuah fitnah. Karena sihir sesuatu yang sangat halus, goib. Kita gak bisa. Kecuali orang tersebut mengakui perbuatannya baru. Ya, apakah kita maafkan atau tidak? Ya. Tapi kalau kita mereka-reka, menduga-duga dan sebagainya, khawatir adalah fitnah dan bisa jadi ini adalah bisikan setan yang memang menjadikan sebuah adu domba. Caranya bagaimana cara mengetahuinya? Wallahu a'lam. Karena khawatir bisa jadi yang kita dapatkan bukan ilham, malah menjadikan bisikan setan. Karena kita bukan nabi, karena kita bukan seorang orang soleh atau bukan seorang ulama yang memiliki ma'unah atau karamah yang Allah berikan. Hati-hati. Maka tujuannya bukan mencari tahu siapa sihirnya, tapi yang penting tujuannya kita semakin menyadari bahwa Allah lah sebaik-baik penolong kita, dan kita semakin menyadari bahwa kita ini lemah, butuh perlindungan pada Allah Ta'ala atas kejahatan-kejahatan makhluknya. Itu saja hakikatnya. Ya, hakikat kenapa pelajaran dari hakikat sihir yang kita merasakan itu ya biar kita tahu Allah lah sebaik-baiknya penolong, Allah yang maha kuat. Kita ini lemah, minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Ya, wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi'illah. Jadi enggak ada yang bisa datangkan mudarat melainkan atas izin Allah Ta'ala. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Itu tujuannya. Jadi tujuannya enggak usah harus nyari tahu, enggak usah. Khawatir bisa menjadikan sebuah fitnah atau bisikan syaitan. Wallahu a'lam. Ini masih lanjut nih Ibu Indah Fadilah di Facebook. Kebetulan rumahnya udah saya jual Pak Ustadz, karena saya sudah enggak mau sama sekali nginjem rumah lagi. Kesannya memang takut trauma kalau di sana. Sekarang saya tinggal bareng orang tua di Karawang dan rumah saya di Cikarang. Saya sudah berobat ke dokter tapi nggak ada perubahan. Iya, saya bilang terus diruqyah karena itu bukan penyakit medis, itu penyakit non medis. Ya Ibu Indah Fadila, saran saya diruqyah Bu. Ya, dia sudah berobat tapi nggak ada perubahan. Iya jelas. Saya bilang itu penyakit non medis karena dari cirinya. Kalau udah terkena sihir, sifatnya objektif, pasti akan menyerang mengenai siapa saja yang terkena sihir itu. Apalagi memang sudah objektif, subjektif juga, langsung ke target. Ya, misalnya targetnya kita, atau orang tua kita, atau diri kita sendiri. Nah, maka harus diruqyah. Makanya saya bilang, dan ciri umum orang terkena sihir, setelah berobat tuh nggak ada perubahan, nggak sembuh-sembuh. Atau sakitnya nanti anggot-anggotan nanti datang lagi itu ciri-cirinya seperti beda kalau flu ya. Kalau flu memang musiman, penyakit musiman. Kayak saya sudah sekarang lagi flu atas izin Allah. Alhamdulillah saya diberikan
diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini artinya bahwa secara umum penyakit akibat sihir itu setelah berobat nggak ada perubahan, nggak sembuh-sembuh. Maka saran saya, Ibu Ida Fadilah ini harus diruqyah. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan taufik untuk kita semua. Wallahu a'lam. Udah kerasa. Iya, mangga silakan sahabat Facebook atau para kanca yang mungkin ingin konsultasi atau tadi pertanyaannya yang di WA belum terjawab, mungkin bisa japri aja secara pribadi atau ingin diruqyah di 0878 97333342. Sekali lagi para kanca atau sahabat Facebook yang ingin diruqyah silakan di 0878 97333342. Saya Reza Abu Bila undur pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan min Allah Ta'ala, kekurangan kesalahan datang dari saya. Saya Reza Abu Bila, hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.